Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, bertemu kembali dengan Mem Lia. Today we are going to learn chapter 7. I'm proud of Indonesia. We will learn to describe people, animals, and things in order to make them stand out, to show my pride of them, to promote them, to criticize them. Pada pembelajaran kali ini, kita akan menjelaskan atau mendeskripsikan orang, hewan, dan benda-benda dalam rangka membuat mereka menonjol, kemudian menunjukkan kebanggaan atas mereka dan mempromosikan mereka serta memberikan kritikan atas mereka. Nah, kita akan mulai belajar on page 150. Okay, on this page you will see a dialogue. You will see a dialogue. Ya, kalian akan melihat sebuah dialog. Di sini dialognya antara dua orang, mereka mungkin berteman di dalam kelas, ya. Do you see my notebook? I put it on my desk, but it is not there now. Apakah kamu melihat buku tulis saya? Saya meletakkannya di atas meja, tetapi sekarang tidak ada lagi di situ, ya. Nah, temannya bertanya, what does it look like? Jadi temannya bertanya, seperti apa bentuknya? It's thick, kata temannya ya, menjawab ya. Tebal. It has a blue hard cover. Punya sampul yang berwarna biru. Sampulnya itu keras begitu. Does it have a pink ribbon separator? This one? Apakah punya pita berwarna pink begitu ya. Jadi kalau buku itu di tengah-tengahnya biasanya ada pembatasnya begitu ya. Jadi pink ribbon separator itu pembatas berwarna, pita pembatas berwarna pink. Seperti ini katanya. Jadi mungkin dia sudah menemukan gitu kan. No, kata temannya. The ribbon is white. Pitanya berwarna putih. Jadi yang punya temannya ini berwarna putih. There's a sticker on the cover. Jadi ada stiker di covernya atau di halaman depannya. It's shiny, bersinar, white, round, with a picture of an orangutan. Jadi bundar begitu kan, kemudian berwarna putih, bersinar, serta ada gambar orangutan begitu. Nah, kemudian temannya ternyata sudah melihat tadinya gitu kan. It must be the one over there. On the teacher's desk. Pasti itu di sana. Ada di atas meja guru. Nah, jadi mereka sama-sama lihat mungkin kan. Kemudian temannya bilang, yes, you're right, thank you. Ya, kamu benar, terima kasih. Begitu. Nah, ini penting ya ketika kita sudah dibantu teman kita mencarikan barang, kita harus mengucapkan terima kasih. Baik, kita lanjut ke next page, page 151. 151. Nah, di sini ada juga pembicaraan antara dua orang teman ya. Apa yang mereka bicarakan? Nah, ternyata temannya ini bertanya tentang rumah. Is it easy to find your house? Mudah tidak mencari rumah kamu? Nah, temannya bilang, ya sepertinya demikian. I think it is, ya. Ya yang namanya orang punya rumah tentu saja mudah menurut yang punya rumah, ya kan? Nah, tapi dia di sini mencoba menjelaskan. I live in a new housing complex. So, all the houses look the same. Saya tinggal di perumahan yang baru, komplek perumahan baru. Jadi, semua rumah terlihat sama. Nah, kalau terlihat sama ini mungkin akan membingungkan, tetapi dia menjelaskan kembali, they all have a blue roof and no fence. Semuanya punya atap biru dan tidak punya pagar.
They are all white and gray. Mereka semuanya berwarna atau bercat putih dan abu-abu. There's a tree in front of every house. Ada pohon di semua rumahnya. Di setiap rumah itu ada pohon. Nah, ini semakin membingungkan karena ciri-cirinya sama semua rumahnya ya. But we have 2 trees. Nah, ini yang membedakan rumah si temannya ini dengan yang lain gitu ya. Jadi mereka punya 2 pohon. One of them is a star fruit tree. Jadi salah satu dari pohon yang 2 yang di depan rumahnya itu adalah pohon belimbing. Nah, ini yang membedakan dengan rumah-rumah yang lainnya. Meskipun tadi sama ya, atapnya biru, tidak punya pagar, warnanya putih, abu-abu gitu kan. Nah, di sini temannya bertanya lagi. Is it near the small bridge on Jalan Teratai? Apakah dekat pagar kecil, bukan pagar, maaf. Jembatan kecil di Jalan Teratai? Ya, kata temannya, yes. My house has a handicraft from Tanah Toraja hanging on the front door. It is a triangle with beautiful carving. Jadi rumahnya itu punya kerajinan tangan gitu ya dari Tanah Toraja yang bergantung di depan pintu. Bentuknya segitiga dengan beautiful carving. Jadi pahatan ya, pahatan yang cantik begitu, yang bagus begitu. Pahatan atau ukiran ya. Nah, kemudian when the door, ini temannya lagi kasih inilah ya, pertanyaan lagi gitu ya. But when the door is opens, we cannot see it from the street. Can we? Nah, kalau pintunya terbuka kan kita tidak bisa lihat ada kerajinan tangan yang bergantung di pintu. Benar juga ya. Jadi dia memastikan. Nah, jadi temannya bilang, yes, you're right. Ya, kamu benar. Oke, katanya. In front of my house, there is also a big stone. Nah, di depan rumah saya itu juga ada sebuah batu yang besar. Some children often sit and play there. Jadi biasanya beberapa anak-anak ya itu biasanya duduk dan bermain di sana. Nah, ini semakin jelas ciri-ciri rumahnya ya. Nah, makanya temannya bilang, okay, I'm sure we will find it. Saya yakin saya akan menemukannya. Oke ya. Kita lanjut ke page 152. 152. Nah, di sini juga pembicaraan dialog antara 2 orang teman ya. I went to market. In the big shoe shop near the barber shop, I saw many beautiful shoes. I'm sure you like them. Saya pergi ke sebuah supermarket katanya. Bukan supermarket ya, pasar biasa saja. Nah, in the big shoe shop, di sebuah toko sepatu yang besar, dekat dengan toko cukur atau toko potong rambut ya. I saw many beautiful shoes. Aku melihat banyak sepatu yang cantik, sepatu yang bagus. Saya yakin kamu akan menyukainya. Really? Benarkah? In fact, I need plastic shoes in this rainy season. Benarkah? Ya, sebenarnya saya memerlukan sepatu plastik di musim penghujan ini, kata temannya. Kemudian temannya bilang, ya jadi jelaskan gitu kan, kalau misalnya waktu di toko sepatu itu dia lihat apa, jadi dia jelaskan. There are beautiful plastic shoes there. Ada sepatu yang cantik di sana, sepatu plastik yang cantik di sana. Different colors, warnanya berbeda-beda. Some have holes, beberapa memiliki lubang, and some have flowers in the front. Beberapa punya lubang dan beberapa lagi ada bunga-bunga di depannya. Some are plain with nothing on them. Beberapa juga polos, tidak ada apapun di atasnya, begitu ya. Nah, jadi tinggal dipilih tuh mau bentuknya yang mana, mau model yang bagaimana. Nah, temannya menjelaskan, I need shoes with a strap.
Jadi dia perlu sepatu yang tidak ada talinya. Jadi langsung begitu pakai seretan begitu kan. Jadi tidak pakai tali. And open in the front, dan terbuka di depannya like sandal, seperti sendal. Terbuka di depannya seperti sendal gitu ya. It's always hot here. Biasanya selalu panas di sini. And my toes need air to breathe. Dan jari-jari kakiku memerlukan udara untuk bernapas atau untuk ya biar tidak panas begitu ya di dalamnya. I agree, kata temannya. Saya setuju. I saw many sandals with a strap. Saya lihat banyak sandal yang dengan strap atau tidak ada talinya gitu ya. Pernah lihat ya sepatu yang tidak ada talinya kan? Jadi strap begitu saja. They have low heels. Haknya atau apa ya bawahnya dasarnya itu rendah, and they look comfortable, dan mereka terlihat nyaman. Great, I'll go there tomorrow. Bagus, hebat. Aku akan pergi ke sana besok. Thanks, katanya. Terima kasih. Nah, sekali lagi temannya ini menyebutkan terima kasih atas informasi yang diberikan oleh temannya ya. Jangan lupa. Oke, kita masuk ke page 153, 153 ya, 153. Nah, pada dialog ini ya, ini dua orang bapak-bapak ya, jadi mereka membicarakan tentang keberangkatan ke Bali ini. I will leave for Bali tomorrow. Saya akan berangkat ke Bali besok. What souvenir do you want me to buy you? Nah, ini teman yang baik ini, pergi berangkat, bukan temannya yang minta oleh-oleh, tapi dia yang menawarkan. Souvenir apa atau oleh-oleh apa yang mau dibelikan katanya. Ini teman yang baik ini ya. Wow, thanks. Wah, terima kasih. That's very mindful of you. Kamu baik sekali katanya. Terima kasih, kamu baik sekali. What if you buy me a t-shirt? Gimana kalau belikan saya baju kaos katanya. Nah, ini teman yang baik lagi, dia nanya kaos yang kayak gimana? What kind of t-shirt? Kaos yang kayak gimana? Yang bentuknya seperti apa? Yang diinginkan ya. Nah, ini temannya bilang, I want a white t-shirt. Saya mau baju kaos berwarna putih with a short sleeves yang lengannya atau apa sih ini? Tangannya itu ya, lengan bajunya itu pendek. I like a sporty and casual one. Saya suka yang santai dan sporty begitu ya, atau olahraga gimana ya namanya, sporty lah, pakaian sporty gitu kan. Nah, kemudian alright, kata temannya. Baiklah. Do you want a plain one? Kamu mau yang polos? No, katanya. Jadi plain itu polos ya. No, not a plain one. Saya tidak mau yang polos. I want one with a picture, a small one. Aku mau yang ada gambarnya, tapi gambarnya kecil aja. In the front, di bagian depannya. It should be a picture of anything about Bali. Ya, gambarnya bebas, tetapi yang tentang Bali begitu. Mungkin puranya, atau mungkin gadis Balinya, atau mungkin pantainya gitu kan. Jadi bebas aja, yang penting ada gambarnya dan gambarnya itu kecil. Oke. Thank you very much for your attention. Terima kasih sudah memperhatikan video ini baik-baik ya. Nanti kalau masih kurang jelas silahkan diulang kembali dan dipelajari kosakata atau penjelasan, description yang ada di dalam video ini. Oke, thank you very much. See you, bye-bye.